bagian operasi. Pada umumnya digunakan untuk karyawan yang ahli dan terlatih. Dia mempunyai sertifikasi khusus dan dia juga mempunyai keahlian tertentu. Nah, itu yang terlatih dan dia punya pengalaman kerja, atau biasanya ada kurikulum vitae karena dia punya pengalaman lebih. Dari itu namanya karyawan yang ahli dan terlatih. Loh, kok Mbak Friska juga ahli dan terlatih? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Belum dapat. Biasanya pada umumnya memanufacturing karyawannya loh ya. Mayoritas yang dibutuhkan yang mana dari 4 spesifikasi itu tadi? Ayo, masa lupa? Ini bentar lagi mau UAS loh. Mau UAS ya, nggak ada UTS kan? Ahli dan terlatih itu sama tidak, Mas? Beda, Mbak Ari. Mbak Ari, ahli itu tadi, ahli dia berarti dia mempunyai ijazah. Nanti mbak kalau sudah lulus dari Universitas Terbuka Taiwan, punya ijazah, punya sertifikat atau dari UT, dalam artian di sini berarti mbak itu termasuk ahli. Ahli di mana? Di manajemen entah nanti bagian produksi, manajemen bagian operasi, atau manajemen bagian pemasaran. Lah, itu ahli. Mbak Galo ya, monggo gabung. Ya, di sini teman-teman yang baru gabung itu ya langsung ngechat ya di sini biar tahu siapa yang telat atau itu. Nggak masalah telat tuh, nggak, yang penting apa itu bersuara kalau sudah gabung, sudah join dengan perkuliahan online kita. Mbak Yusni, gempar berdengung. Gimana sekarang, sudah enak nggak? Oh, volumenya ya, bentar. Saya tak kurangi. Oke, gimana, sudah enak nggak? Ya, sudah jelas, sudah enak didengar, sudah nyaman untuk didengar. Efek musim dingin masih panas, Mbak Usatun di sini. Walaupun pintung saya di daerah pegunungan, tetap saja panas. Gimana, sudah jelas suaranya? Apalagi ada kabar typhoon. Ya mungkin ini ya mungkin agak dingin ya, mungkin mendingannya, tapi ke arah yang enak apa enggak ini, Mbak? Oke ya, bisa dilanjutkan ya. Ya, jawabannya apa berarti nanti? Apa berarti nanti? Berarti jawabannya apa tadi? Karyawan yang mana? Ayo, karyawan yang mana? Lu ahli dan terlatih lagi. Oke, jadi gini, untuk perusahaan manufacturing pada umumnya, untuk karyawan yang biasanya bekerja di dalam proses produksi dalam pabrik, dia pada umumnya di sini seorang manajer perusahaan itu sendiri membutuhkan karyawan yang ahli, tidak ahli namun terlatih. Lah, di sini bedanya. Jadi memang pada umumnya tidak begitu memerlukan apa ya, yang namanya dia berijazah tinggi atau dia mempunyai karakter pendidikan yang tinggi, namun dia mempunyai di sini apa, terlatih, punya pengalaman dia bekerja. Ya, jadi berbeda dengan apa, kayak posisi kayak manajer, posisi kayak direktur, itu tentunya membutuhkan yang ahli dan terlatih. Soalnya kan memang diperlukan terlatih dan ahli. Ya, tapi itu pada posisi tertentu saja. Tapi di sini coba dibaca lagi pada modul-modul sebelumnya, nanti diulas. Itu diulas seperti itu, bahwa pada umumnya perusahaan yang manufacturing atau yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan produk berupa barang, dia pada umumnya menggunakan karyawan yang ahli dan tidak terlatih. Ya makanya di situ ada yang namanya manajemen training. Nah, itu diperlukan biasanya toh untuk pemantapan atau bagaimana meningkatkan skillnya lagi pada saat dia berproses di dalam pabrik. Ya, dan
di dalam proses konvensi memang diperlukan tenaga kerja yang ahli dan terlatih. Tapi pada umumnya memang untuk yang istilahnya bagian karyawan untuk yang packaging atau bagian untuk yang istilahnya langsung terjun pada peralatan atau produksi, pada umumnya digunakan untuk menggunakan yang namanya karyawan yang tidak ahli namun terlatih. Itu beda ya, itu mungkin untuk yang proses konvensinya. Ya memang tergantung dari spesifikasi perusahaan itu sendiri sih, bagaimana dia memerlukan sumber daya manusia untuk bisa membantu kegiatan proses produksinya. Memang ada kalanya untuk semisal di sini ya perusahaan yang bergerak di dalam makanan-makanan yang istilahnya untuk memang dikhususkan untuk menghasilkan produk-produk ekspor, kualitas ekspor. Tentunya kan di sini benar-benar dia harus selektif bagaimana dia merekrut suatu karyawan itu sendiri. Nah, di sini fungsinya dari manajer sumber daya manusia itu sendiri bisa bekerja. Nah, bagaimana kualifikasi yang cocok untuk bisa nantinya menangani untuk proses produksi, khususnya bagi perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang kualitasnya ekspor. Nah, bisa harus seperti itu. Ya. Terus kemudian di sini ada faktor manajerial. Nah, untuk faktor manajerial di sini ya sesuai dengan namanya. Nah, kalau manajerial kan di sini kan berhubungan dengan yang namanya, kalau secara gamblangnya sih saya lebih enaknya itu administrasi ya. Nah, prosedur administrasinya yang terlalu ruwet dan tidak terstruktur, akhirnya di sini menimbulkan suatu yang namanya penundaan kegiatan proses produksi, atau keterlambatan keputusan. Semisal seorang manajer operasi itu sendiri tidak bisa memberikan suatu keputusan yang final pada saat memang itu dibutuhkan keputusan yang istilahnya mempengaruhi bagaimana kegiatan produksi di dalam perusahaan itu sendiri. Yang dibutuhkan di sini terutama yang mayoritas yang dibutuhkan tenaga kerja tidak ahli namun terlatih, itu pada umumnya. Kenapa contohnya ya Mbak ya, contohnya di sini kenapa kok banyak investor asing membuka investasinya di negara berkembang? Ingat nggak alasannya itu? Nah, contohnya di sini seorang investor dari Taiwan itu sendiri membuka suatu pekerjaan atau suatu lapangan usaha, atau dia berinvestasi di Indonesia. Nah, karena itu murahnya tenaga kerja itu kenapa Pak? Di satu sisi sumber daya manusia semisal yang ada di Indonesia ya mayoritas kualifikasi untuk tingkat pendidikannya, dalam artian di sini kan masih dapat tergolong atau diklasifikasikan pada dia lulusan yang istilahnya benar-benar tidak terkualifikasi atau belum berijazah secara dapat desain secara tinggi lah, belum berijazah secara, mungkin dia belum lulusan universitas atau lulusan master atau lulusan S3 dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi di sana sangat besar dan sangat banyak sumber daya manusianya, dan itu tadi juga murah. Nah, kan tapi di sini apa yang dilatih? Yaitu skillnya itu tadi, terlatih, tidak ahli namun terlatih. Nah, itu yang dicari. Ya makanya itu ahli itu mahal, karena mereka pada umumnya ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Begitu juga dengan mbak-mbak dan mas-masnya nanti. Nah, nanti kalau sudah istilahnya mendapat gelar dari Universitas Terbuka Taiwan, lah mbak-mbak ini termasuk yang karyawan yang ahli dan terlatih. Nah, sudah nanti beda tingkatannya dengan yang lainnya. Nah, itu kenapa kok Indonesia
banyak membuka investor-investor asing ke sana. Yang memang di satu sisi dapat mengurangi tingkat pengangguran, angka pengangguran, karena memang pada umumnya pemerintahan Indonesia di sini melakukan proyek padat padat karya, bukan padat modal. Nah, kalau padat karya kan di sini investor dituntut untuk membuka sebanyak-banyaknya dan merekrut sebanyak-banyaknya orang, bukan padat modal. Semua kegiatan industrinya dilakukan oleh mesin. Nah, gitu. Nah, makanya kan di Jakarta si Ahok dan si Jokowi itu mau mengatakan nanti kalau buruh di sana mau terus-terusan dia minta terus gajinya naik terus tiap tahun, ya sudah pergi saja dari Jakarta. Karena nanti akan dialihkan pada proyeksi yang padat modal, dia nggak butuh banyak tenaga kerja gitu. Makanya jangan rewel. Memang hidup di Jakarta minimal dengan harga 4 juta, memiliki gaji 4 juta itu sudah banyak yang memproyeksi, dalam artian banyak yang meramalkan berapa sih idealnya hidup di Jakarta. Ya memang ya tidak salah juga dari buruh itu kalau minta terus di sana itu gajinya naik, tapi ya itu konsekuensi mereka gitu loh, ya kan. Oke, sip semuanya. Oke ya. Lanjut ya yang kedua, untuk yang contoh hafal, pemrosesan tidak efisien. Nah, di sini ada efisien. Efisien di sini yaitu perbandingan input dan output yang sebaik-baiknya. Masa inputnya banyak, dia semisal dia inputnya diproyeksikan pada saat dia melakukan proses produksi, dia membutuhkan bahan baku input jeruk sebesar 100 kg, yang nantinya dapat diproyeksikan untuk outputnya dapat menghasilkan 50 liter atau berapa lah, nanti kan nggak tahu kan, di sini nanti jadi minuman sari jeruk lah. Tapi di sini kalau jomplang inputnya dia 100 kg tapi dia menghasilkan 20 liter saja, yaitu namanya tidak efisien. Nah, ini yang juga dinamakan dengan afal. Lah itu. Nah, ini ada contohnya, misal kalau di buku itu tadi, dia seorang penjahit dengan hanya membutuhkan 150 cm saja dia sudah bisa menghasilkan suatu baju. Namun di satu sisi ada penjahit lain tapi dia membutuhkan 200 cm untuk menghasilkan suatu baju. Nah, itu juga namanya tidak efisien. Ya lebih enak kan kita menuju penjahit yang pertama, dengan 150 cm saja sudah bisa kita memakai baju baru. Nah, penurunan efisiensi ini maka mengakibatkan penurunan produktivitas. Lah, apa kemarin itu produktivitas? Ayo, masih hafal nggak apa itu produktivitas? Ada yang masih ingat apa itu produktivitas? Ada produksi, ada produktivitas. Ada yang masih ingat? Produktivitas adalah pertumbuhan apa? Perbandingan. Ya, kemarin ada perbandingan input dan output. Ya, saya masih ingat ada perbandingan secara normatif dan aktual. itu cara-cara untuk menghitung produktivitas. Nah, kalau produktivitas itu sendiri yaitu bagaimana ketercapaian dari target dibandingkan dengan planning di awal. Itu kalau bahasa saya ya. Jadi kita sudah punya proses produksi sejak awal terbentuknya, semisal dalam satu periode dia mau produksi 1000, namun pada akhirnya dia hanya mencapai 800 atau mungkin bisa melebihi 1200. Nah, kalau 1200 bahkan dia memenuhi dari produktivitasnya. Kalau dia kurang dari 1000 atau berapa, nah itu tidak sesuai dengan produktivitasnya. Nah, ya ketersediaan dibandingkan dengan rencana awal, Mbak Yusni. Oke, sip. Jadi masih itu ya dihafalkan, dalam artian benar-benar ini bagian poin-poin yang penting dari namanya kita mempelajari manajemen operasi, produksi, produktivitas, ada PLC, ada MLC. Lah itu poin-poin itu yang teman-teman harus memang pakem, harus benar-benar dipatri bahasanya, harus benar-benar sudah memang baku di dalam pembelajaran ini.
dapat minum Mbak Yusi masuk ke kamar.